Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulul ladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali dalam Tabul Ilmi. Kali ini kita akan bahas tema masalah dahsyatnya keutamaan istighfar. Pembahasan akan kami bagi kepada 4 bagian. Yang pertama, bahwa istighfar itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 7 sirah istighfar. Kemudian yang ketiga, 12 keutamaan istighfar. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita kembali ke pembahasan pertama, bahwa istighfar itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus kenali istighfar itu apa sih? Istighfar adalah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengampun memerintahkan kepada kita untuk mohon pengampunan kepadanya. Jadi istighfar itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 firman Allah menjelaskan tentang istighfar itu Allah perintahkan. Yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah SWT itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua surah Hud ayat 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan hendaklah kalian semua memohon ampun kepada Rabb kalian lalu bertobat kepadanya. Jadi istighfar dengan tobat 2 amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Istighfar itu mohon ampun yang artinya juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua-duanya adalah ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim ataupun muslimah. Untuk mendukung praktek istighfar sebagai suatu ibadah yang relatif ringan tapi manfaatnya besar, kita tentu harus menggunakan sirah-sirah istighfar. Sirah itu artinya apa ya? Kata kunci istighfar, karena begitulah. Atau ucapan yang sudah disiapkan oleh Allah SWT atau mungkin oleh Rasulullah sebagai bentuk atau tanda bahwa kita memohon ampun kepada Allah SWT. Jadi tidak usah membuat atau mengarang sendiri bahasa Arabnya bagaimana, tapi sudah ada. Saya mencatat ini ada 7 sirah istighfar. Nanti para pendengar, para penyimak, para pemirsa bisa memilih yang mungkin yang ringkas, mungkin yang mantap, mungkin yang meyakinkan, silahkan saja. Yang penting marilah kita perbanyak istighfar dengan khusyuk, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita.
Yang pertama ini agak panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Istighfar ini sebenarnya istighfar yang paling meyakinkan, paling mantap, paling top lah ya, paling dicintai oleh Allah SWT, dan banyak menyebut sebagai namanya Sayyidul Istighfar, tuannya segala istighfar. Di dalam istighfar ini ada pengakuan dosa, ada pengakuan banyaknya nikmat Allah, dan akhirnya karena pengakuan dosa terus mohon ampun dan pengakuan bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah SWT. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau telah ciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Dan aku berada di atas janji dan sumpahku sesuai kemampuanku. Aku berlindung kepada Engkau dari buruknya apa yang sudah aku lakukan, dan aku mengakui nikmat-nikmat-Mu atas diriku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Selanjutnya, faghfirli, maka ampunilah aku. Pengakuannya, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ini madah ini kita hafal. Walaupun panjang karena yang paling mantap ada pengakuan banyaknya nikmat Allah atas kita, ada pengakuan dosa-dosa kita, dan akhirnya kita mohon ampun karena kita mengakui yang bisa mengampuni dosa-dosa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sirah yang kedua, bentuk ungkapan yang kedua tentang istighfar adalah astaghfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Dalam bahasa Arabnya hanya dua kata, astaghfirullah. Kemudian yang ketiga, rabbighfirli. Ini mesti orang yang sholat akan mengucapkan ini di dalam duduk antara dua sujud. Kemudian bentuk yang keempat, Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Agak panjang dan ini juga mantap ya, karena ada pengakuan, ya Allah, sesungguhnya aku telah zalim pada diriku sendiri, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Yang kelima, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Boleh juga innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkaulah Zat Maha Penerima Taubat dan Maha Pengampun, atau Zat Penerima Taubat dan Zat yang Maha Pengasih Penyayang. Kemudian yang keenam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim atas diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Maka ampunilah aku dengan ampunan yang datang dari Zat-Mu, dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar rahimakumullah, sampailah kepada bentuk istighfar yang terakhir, ketujuh, yaitu astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Dia yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Para pendengar rahimakumullah,
Selanjutnya, setelah 7 bentuk istighfar ini kita sampaikan, silahkan dibiasakan. Kalau rasanya sih yang pendek, tapi sesekali pakailah yang panjang. Yang pertama tadi yang disebut Sayyidul Istighfar, atau jadikanlah sebagai ucapan keseharian kita Astaghfirullah, Astaghfirullah, dan Astaghfirullah. Begitu. Maka sampailah kepada keutamaan istighfar. Ini ada banyak, ada 12. Yang pertama, ta'atullahi azza wa jal. Ta'ah itu dia taat, lawan dari maksiat. Kalau maksiat tidak taat. Maka dengan istighfar artinya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa taat? Karena istighfar seperti tadi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu ini jelas sesuai dengan tujuan istighfar, yaitu sebab diampuninya dosa-dosa. Sekalipun dosa kita banyak, besar, nggak terhitung, nggak terukur besarnya, dengan istighfar yang yakin, dengan istighfar dan pengakuan akan Allah SWT sebagai Rabb kita, maka akan diampunilah dosa-dosa itu. Ketiga, sababu nuzulil amtar. Istighfar itu menjadi sebab turunnya hujan. Dan hujan itu di sini maksudnya adalah penyebab rizki. Jadi bukan hujan yang penyebab musibah. Ini yang harus kita pahami. Kalau penyebab musibah, maka itu berarti ya Allah sedang menurunkan ujiannya. Yang keempat, sababun bil imdadi bil amwal wal banin. Ini hampir sama dengan yang ketiga. Istighfar adalah sebab Allah akan memberikan tambahan-tambahan banyak di harta dan keturunan anak-anak. Maka kalau yang belum punya anak, mungkin istighfarnya bisa ditambah banyak, ditambah kualitasnya, ditambah keyakinannya. Yang kelima, sababun fi dukhulil jannah. Istighfar adalah penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Yang keenam, tazidu min quwwatil insan. Istighfar itu akan menambah kekuatan seorang manusia. Logikanya bagaimana? Dengan istighfar yang yakin, dengan yakin dosanya diampuni oleh Allah, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, maka hilanglah rasa was-was. Dan hilangnya rasa was-was dan merasa percaya diri, maka tentu ini akan menambah kekuatan, bahkan menambah kesehatan. Yang ketujuh, sababul mata al-hasan. Al-mata itu artinya ya kenikmatan, rezeki, segala yang menyenangkan lah. Al-hasan artinya yang baik. Dengan istighfar, semua yang baik-baik pada kita akan insya Allah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat ya, dengan istighfar berarti kita juga sebenarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, al-istighfaru yadfa'ul bala. Wah, ini penting sekali. Istighfar itu bisa menolak bala. Artinya apa para pendengar? Dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan peduli kepada kita. Sehingga apa-apa yang mungkin tidak baik bagi kita, ujian, musibah, dan lain sebagainya, oleh Allah akan dibatalkan. Kemudian yang kesembilan, sababun li'itai kulli dzi fadlin fadlah. Menjadi penyebab diberikannya keutamaan kepada siapa yang berhak atas keutamaan itu. Kita kalau memang akan diberikan oleh Allah anugerah keutamaan dengan istighfar, maka meyakinkan bahwa keutamaan itu akan sampai kepada kita. 10. Fadlul istighfar ba'da sholati mahwu kabairi dzunub wa qulil khataya. Artinya istighfar setelah sholat. Ini kita biasakan dan sudah biasa insya Allah. Istighfar setelah sholat akan menghapus dosa-dosa besar dan segala dosa-dosa kecil. Mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Yang ke-11, ba'dal istighfar bimathabati yu'addul istighfar bimathabati kafaratin lil majlis. Dengan istighfar, kalau kita tak berada dalam satu majlis, habis pembahasan, habis seminar,
habis ceramah-ceramah, habis kumpul, musyawarah, terus ditutup dengan istighfar, maka istighfar itu sebagai kafaratul majlis. Artinya, kalau majlis tadi menimbulkan dosa-dosa dari ucapan, dari perasaan, dan lain sebagainya, Allah akan ampuni. Ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir ke-12, al-istighfaru ta'assin bi sunnatin nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memahami ini kita harus malu ya. Maksudnya begini, dengan beristighfar itu artinya kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus niat begitu. Ketika kita beristighfar, kita meneladani Rasulullah. Berarti kita ada rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita banyak istighfar. Kenapa demikian? Kita harus malu. Rasulullah yang Rasul saja berarti banyak mengucapkan istighfar. Padahal sudah dijamin dosa-dosa Rasul itu diampuni semuanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Nah, masih banyak beristighfar. Lah kita sebagai umat beliau yang manusia biasa tentu harus meneladani beliau. Kalau menyaingi mungkin tidak bisa ya. Meneladani saya sudah cukup dengan banyak beristighfar. Para pendengar rahimakumullah, kita sampai pada kesimpulan begini. Tidak perlu khawatir dengan dosa yang terlanjur kita perbuat. Artinya, sekalipun dosa itu besar-besar, dosa itu banyak, besar dan banyak, kita tidak usah khawatir. Kenapa? Ada ajaran istighfar. Bahkan Allah sendiri sudah menjamin di dalam surah Az-Zumar ayat 53 begini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Rasulullah diperintah oleh Allah, didikte oleh Allah supaya mengatakan kepada kita umatnya, qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, artinya berbuat dosa, jangan putus asa akan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Dosa-dosa itu udah jamak, ditambah seluruhnya, berarti takkid. Sesungguhnya Dia itu, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jaminan yang luar biasa. Seberapapun banyak dosa, besar dosa kita, dengan istighfar Allah jamin akan ampuni dosa-dosa. Dengan syarat tentunya, syarat ini dari logika kita, jangan berniat ingin melakukan dosa. Kalau dosa itu kita niatkan, kita sengaja, mungkin dengan istighfar yang kalau kurang banyak rasanya susah untuk diampuni oleh Allah SWT. Maka yang penting jangan niat berlaku dosa. Tapi kalau melakukan dosa itu karena tidak sengaja, tidak mampu mengatasi, tidak mampu menahan diri, sekuat tenaga kita tahan diri, ternyata kita masih melakukan dosa. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Karena kita banyak dosa, rahmat Allah itu adalah diampuninya dosa-dosa dengan istighfar. Inilah yang bisa kami sampaikan kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kapan sebaiknya beristighfar? Kalau kita lihat Nabi Yakub ketika dimohon oleh anak-anaknya untuk dimintakan ampun dosanya, maka beliau mengatakan, oh ya nanti saya mintakan ampun. Nah, nanti itu ternyata itu adalah thuluthul lail akhir, sepertiga malam terakhir. Berarti katakanlah mulai dari jam 1 malam atau dini hari sampai subuh. Inilah waktu yang paling bagus untuk beristighfar. Tapi kalau nggak paling bagus ini juga susah karena kita lelah, capek, banyak tugas, banyak amanah. Yang penting memperbanyak istighfar kapanpun. Yang kedua, banyak istighfar itu benarkah membuka pintu rezeki? Benar. Tadi sudah saya sebutkan firman Allah SWT. Kemudian ada firman yang lain di surat 71
ayat 10-11. Tapi rezeki itu digambarkan dalam Al-Quran itu selalu dengan hujan. Turun dari langit, hujan yang dari langit, karena apa? Akan menimbulkan tumbuh-tumbuhan pada tumbuh, makhluk hidup menjadi hidup dengan air, begitulah. Maka ini dianggap rezeki oleh Allah SWT. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, mohon ampunlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Maka Dia akan turunkan hujan dari langit secara lebat. Lebat yang membahagiakan, lebat yang menguntungkan, lebat yang bermanfaat, tumbuhnya tanaman-tanaman, suburnya tumbuh-tumbuhan, akhirnya semuanya menjadi rezeki. Karena tanaman juga akan dimakan binatang, binatang juga menjadi rezeki, dimakan oleh kita, kita juga mendapat rezeki. Yang ketiga, istighfar dan maghfirah itu apa bedanya? Istighfar dan maghfirah. Ini juga ada samanya, ada bedanya. Istighfar itu kata yang menunjukkan actionnya orang mohon ampun. Jadi kita mengucapkan astaghfirullah, maka kita beristighfar, berucap mohon ampun pada Allah SWT. Kalau maghfirah, karena kita beristighfar, yang diberikan kepada kita oleh Allah itulah namanya maghfirah. Apa itu? Ampunan. Jadi istighfar itu permohonan ampunan, maghfirah itu ampunannya itu. Jadi dua-duanya sama dari akar kata ghafara yaghfiru, artinya mengampuni. Kalau istaghfara yastaghfiru, memohon ampun. Kalau maghfirah, ampunan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.